Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas selama pandemi COVID-19. Senang sekali rasanya saya Salsa Kina bisa kembali menyapa Anda dalam program Dialog Spesial hari ini. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui DPRD memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan hari ini kita akan membahas bersama APT Cecep Jamani SSI dari fraksi PKB sekaligus anggota Komisi 4 DPRD dan Sekretaris DPC PKB Lampung Tengah. Assalamualaikum Pak Cecep. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Bagaimana Ya, kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Meskipun saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, kita tetap semangat dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak. Iya, insyaallah. Kita jaga tetap. Baik Pak Cecep, sebagaimana kita ketahui bahwa stunting ini kan menjadi salah satu persoalan yang begitu mengkhawatirkan Pak. Iya. Karena dari data terakhir pun di Indonesia dan cakupan nasional pun masih tinggi. Mungkin saya ingin dijelaskan terlebih dahulu Pak, untuk pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kondisi stunting di Lampung Tengah khususnya. Oke. Jadi stunting di Lampung Tengah saat ini itu masih di atas standar nasional. Standar nasional? Ya. Jadi standar nasional itu nanti kita di 2024 itu kan ditarget 18%. Baik. Ya, saat ini kita masih di Lampung Tengah, saat ini kita masih ada di angka 20%. Masih di angka 20%. Artinya masih minus sekitar 6% lah. Baik. Itu kerja yang cukup keras ya. Kita lihat angka 6% kan sungguh ini waktunya tinggal pendek, tinggal 2 tahun lagi nih. Baik. 2023, 2024, sementara kita masih di angka 20%. Masih berada di angka 20%. Gitu. Iya. Sehingga masih bisa dikatakan ini masih menjadi PR yang harus diperhatikan serius ya Pak? Betul. Karena pemerintah pusat pun sampai masalah stunting ini menugaskan khusus. Kalau di pusat itu badan BKKBN ya. BKKBN itu sebagai sebagai ketuanya lah, sebagai ketuanya untuk penanganan masalah stunting di nasional. Masalah stunting di nasional. Iya, kalau di kabupaten sendiri itu terjadi beberapa OPD. Baik. Jelas di bidang perencanaan di bidang Bapeda, kemudian di Dinas Kesehatan, kemudian juga ada dari PKB itu ya. Ya, dari PPKB juga itu berperan utama gitu dalam penentuan penurunan stunting ini. Tentang stunting itu. Kemudian jika dilihat dari kondisi tersebut, sehingga urgensitas dari kondisi tersebut, apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah di Lampung Tengah Pak khususnya? Nah, kebetulan kemarin kita habis hearing juga dengan Dinas Kesehatan dan Dinas PPKB. Jadi saat ini Lampung Tengah lagi mengupayakan pendampingan secara dini untuk pasangan-pasangan yang mau menikah itu. Jadi kita lakukan pendampingan kepada mereka supaya ketika mereka setelah menikah kemudian hamil itu tidak terjadi kekurangan gizi atau malnutrisi pada mereka yang lagi hamil, karena itu sangat berbahaya dan riskan, akan melahirkan bayi yang nanti stunting atau kurang gizi begitu. Karena kan stunting itu pengertiannya pendek atau sangat pendek ya, dengan panjang tubuh pada bayi itu atau tinggi badan itu di bawah standar yang WHO sudah tentukan begitu. Itu ketika itu sudah tidak mencapai yang distandarkan, itu jelas mengalami stunting atau kurang gizi tadi begitu. Benar sekali. Maaf, pendampingan yang seperti apa spesifiknya Pak yang diberikan? Itu kita ada yang namanya kader di desa ya, kader stunting ya. Itu ada bidan, kemudian ada kader yang mendampingi namanya kader stunting. Kader stunting. Nah, kader stunting itu tugasnya apa? Tugasnya mendampingin. Ketika orang yang lagi hamil itu 8 kali ini check up lah gitu. 8 kali check up kesehatan di bidang kehamilan tadi ya, 8 kali check up kehamilan itu dipantau terus kondisi ibunya, kondisi bayinya seperti apa. Nah, itu nanti ada data yang akan kita masukkan di situ dari ibu-ibu hamil tersebut, dari mulai kecukupan gizinya, kemudian keadaan ibunya, bayinya dan sebagainya, itu nanti kita upload ke dalam sistem. Nah, itulah yang akan menjadikan acuan untuk keaktifan kader-kader kita di bawah, yang akan menjadikan acuan kita di atas untuk melihat peningkatan
kasus penanganan stunting ini sehingga stunting bisa turun secara maksimal. Baik, Begitu. apakah program-program tersebut sudah masuk ke daerah-daerah yang begitu sulit dijangkau? Karena kita ketahui juga stunting ini banyak dialami oleh para ibu-ibu yang memang tidak mendapatkan nutrisi yang baik karena faktor wilayah dan lain sebagainya, Pak. Oh iya, itu Tentu saja. kita dorong kemarin supaya KAD itu semuanya menjangkau semua wilayah. Jadi menjangkau tidak semua. hanya wilayah yang mudah dijangkau, tapi semua wilayah kita dorong supaya itu dijangkau, karena itu yang riskan malahan gitu. Jadi yang di luar-luar wilayah yang sulit dijangkau itu harus lebih intens, Lebih ekstra lagi lebih untuk ekstra. diperhatikan. Karena apa di situ mungkin kekurangan tenaga medis, kemudian jangkauan terhadap makanan-makanan yang bergizi juga mungkin kurang di sana. Nah, Baik, benar sekali. itu bisa dipantau. Bisa begitu. dipantau secara langsung. Kemudian upaya tersebut sudah dilakukan sejak kapan, Pak? Itu di tempat kita saya kira sudah siap. Kemarin kita hearing itu saya lihat mereka sudah siap, kader-kader sudah disiapkan semua dan ini sudah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak, Iya. sehingga harapannya memang agar signifikan sesegera mungkin ya Pak terlihat untuk. Karena waktu ini sudah semakin mepet ini. Sudah semakin mepet. 2024 itu target sekitar 14% ya kan ya. Harapan kita sih kalau bisa zero, tapi kan ya sesuai dengan target nasional dulu lah 14% stunting kita. Nanti setelah 2024 kita targetkan lagi mungkin di RPJMD kita ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah kita sinkronkan lagi dengan nasional RPJMN-nya supaya stunting itu sesuai juga dengan yang ada di nasional. Ya, targetnya berapa kita sesuaikan aja gitu. Yang penting kita sekarang target sesuai dengan nasional kita 14% di 2024 begitu. Baik. Kalau dari sudut kacamata Pak Cecep sendiri melihat kondisi stunting di Lampung Tengah tuh kira-kira apa yang memfaktori mengapa geraknya tuh begitu lambat untuk menurunkan angka stunting sehingga sulit untuk mencapai apa yang ditargetkan, Pak? Ya, mungkin pertama kesadaran dari masyarakat sendiri saya kira. Jadi pentingnya asupan gizi itu ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna tadi itu sangat penting terutama bagi ibu-ibu hamil karena tidak hanya masalah kecukupan gizi. Kalau untuk generasi-generasi kita itu ada yang lebih utama Mbak di sini. Apa itu? Itu masalah kognitif atau masalah otak. Jadi asupan buat perkembangan otak bagi janin, kemudian ketika lahir ya, itu sangat penting karena harapan kita di generasi-generasi kita berikutnya itu akan menghasilkan generasi-generasi yang tidak hanya bagus fisiknya ya, kemudian tinggi segala macam bukan, tetapi juga kognitifnya atau otaknya juga bagus. Kita akan menghasilkan generasi-generasi yang cerdas begitu. Nah itu tentunya pendampingan masalah kecukupan gizi 4 sehat 5 sempurna itu begitu penting bagi ibu-ibu hamil dan ibu menyusui begitu. Sehingga bisa dilihat masalah ini begitu kompleks ya Pak. Iya betul. Banyak cakupannya akibat karena pengetahuan, mungkin faktor karena pernikahan usia anak dan lain sebagainya. Baik, menarik sekali Pak Cecep, namun nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog bersama anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan tentu kita masih berdialog bersama APT Cecep Jamani SSI sebagai anggota Komisi 4 DPRD dan Sekretaris DPC BKP Lampung Tengah. Baik Pak Cecep, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi kita sempat terhenti berbicara mengenai masalah yang sangat urgent ya Pak, masalah stunting di Lampung Tengah. Namun dari Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan untuk bisa mengkontrol masalah ini Pak? Jadi karena saya juga membidangi di Komisi 4 dan juga saya sangat concern lah di bidang kesehatan ya. Jadi masalah stunting ini akan kita pantau, ya kita awasi dan kita dorong semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Satu, dari hulunya dulu kita cek ya. Dari hulu itu, dari OPD-OPD yang terkait akan kita selalu komunikasi secara aktif. Dengan Dinas Kesehatan, dengan PPKB dan dengan mungkin Bapeda, kita akan komunikasi secara aktif bagaimana, sejauh mana ini sudah dilaksanakan. Ya.
ada nggak sisi-sisi lain selain teknis atau anggaran, kita akan support full buat kegiatan ini. Karena apa? Karena ini gambaran dari masyarakat Lampung Tengah. Apapun yang terjadi dengan masalah stunting ini menggambarkan kinerja dari pemerintah Lampung Tengah. Sementara kan pemerintah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Artinya ini gambaran kerja kinerja dari legislatif juga. Dan ini akan kita pantau secara maksimal mungkin. Habis itu dari hulu kemudian kita hilir. Di hilir kita akan lihat juga seberapa besar efektivitas kader-kader itu berjalan. Kemudian program itu berjalan. Nanti hasilnya seperti apa, dari mungkin triwulan akan kita panggil ya, kita cross check antara hulu dan hilirnya. Hasilnya seperti apa, dan juga akan kita cross check juga dengan masyarakat yang menjadi sasaran atau target kebijakan ini begitu. Sudah efektif atau belum, kemudian apa yang dibutuhkan, karena memang ini kan masalah utamanya adalah masalah gizi. Jadi kebutuhan masyarakat akan gizi ini, terutama yang terdampak sampai masalah stunting ini harus ditangani secara cepat. Supaya apa? Supaya tidak terlambat begitu. Karena kalau sudah terlambat, masalah gizi udah stunting, ya pendek ya, di 1000 hari pertama itu, kemudian otaknya juga terganggu, ini kan masalah. Masalah. Jadi ini harus kita tangani secara, jangan sampai terlambat, secara cepat dan jangan terlambat begitu. Karena ini begitu penting bagi generasi-generasi kita. Benar gitu. sekali Pak. Iya. Dan semoga upaya tersebut bisa konsisten ya Pak, dilakukan oleh Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Iya, amin. Baik Pak, hal tersebut kan merupakan masalah stunting, dan tidak hanya masalah stunting yang ada di Lampung Tengah. Dan saat ini juga kita menemui realita bahwa saat ini pembelajaran telah dilakukan secara offline ya Pak, di Lampung Tengah, apakah benar? Betul. Bagaimana itu kondisinya untuk pembelajaran offline saat ini Pak? Jadi kan kita di Lampung Tengah ini sudah 80% ya. Baik, udah 80% ya yang udah vaksin, sampai kedua itu udah 80%. Nah ini dan kita lihat perkembangan COVID ini ya, baik varian Omikron dan varian-varian yang sebelumnya, saya lihat di Lampung Tengah sudah melandai lah ya, sudah melandai. Dan masyarakat juga, terutama para pelajar ini sudah sangat jenuh di rumah ya. Dan interaktif, belajar itu kan perlu interaktif ya Mbak ya, perlu interaktif, perlu tatap muka, kemudian apalagi materi-materi memang yang ini yang apa, yang harus dijelaskan secara langsung loh. Harus dilakukan secara langsung. Kalau misalkan yang cuman belajar yang lain ya mungkin masih, tapi apalagi kayak seperti yang wajib praktikum itu seperti apa, kemudian kayak seperti yang eksak itu saya kira wajib tetap karena transfer ilmu dari guru secara langsung itu akan beda dengan ketika lewat daring. Daring itu mungkin tidak bisa guru itu memastikan ini sudah bisa atau belum begitu. Tapi dengan tatap muka misalkan kita bisa ngetes langsung lah, ini materi ini sudah diserap atau sudah diterima sama siswa apa belum. Kalau sudah terima kan bisa dites tuh, suruh maju, coba ngerjakan soal. Tapi kalau dengan begini kan nggak bisa tuh, ya kan? Sehingga pembelajaran offline hasilnya bisa langsung dipastikan. Iya, betul. Jadi bisa dikatakan bahwa Pak Cecep di sini mendukung ya Pak secara penuh dengan adanya pembelajaran offline diaktifkan kembali. Saya kira saya mendukung, tapi tetap jaga prokes ya, karena ini anak-anak ini kalau nggak kita ketatkan takutnya juga mereka lalai. Tapi dipastikan mereka sudah melakukan vaksin ya. Jadi udah vaksin tapi tetap jaga prokes. Tetap kita jaga prokes ya. Gitu. Baik. Namun dari Pak Cecep sendiri, apakah menilai bahwa pembelajaran secara daring ini memang kurang efektif Pak, sehingga Pak Cecep mendukung dengan adanya pembelajaran offline ini? Iya, saya apalagi yang untuk yang butuh praktek ya, itu jelas kalau online nggak bisa, kita gimana mau praktek yang untuk yang ada eksak dan praktek seperti kimia, biologi, itu fisika dan sebagainya yang perlu praktek, kalau nggak dengan tatap muka secara langsung gitu. Ya itu bisa lah di saat ini mungkin kalau sudah bisa full, kalau yang belum bisa minimal yang perlu praktikum atau yang materi-materi perlu transformasi dan perlu tatap muka itu silahkan diutamakan untuk tetap dibuka. Dan ini disambut baik juga ya Pak, respon oleh para orang tua yang ada di rumah untuk kembali ke sekolah. Iya, jadi kan ada joke itu Mbak, ada apa namanya, jadi belajar daring itu ya, itu yang belajar orang-orang tuanya gitu. Jadi bukan anaknya. Iya, anak-anak pinter Google search sekarang itu, pakai Google Engine cari jawaban kayak gitu.
itu kan nggak terpantau itu apa namanya ya. Jadi mengerjakan soal pun Baik. mereka sudah pandai sekali. Nah ini hal-hal yang kayak gini yang harus kita batasi lah paling tidak. Baik. Untuk pelaksanaan pembelajaran offline ini sebenarnya dilakukan sejak kapan sih Pak? Di tahun ini ataukah sudah di tahun sebelumnya? Ya tahun kemarin kan sudah dicoba, Sudah dicoba. tapi ternyata kan ada lonjakan kenaikan kasus ya, itu kemudian di off, kemudian sekarang udah melandai kembali gitu. Kemarin pas Omikron kan seperti off kembali, Baik. tapi sekarang saya lihat udah dengan vaksin tinggi dan kasusnya pun udah melandai terus Sudah mulai begitu. melandai. Iya. Di Lampung Tengah kan sekarang udah ini ya, mulai iya udah Aman kembali. aman. Saya kira bisa lah kita dorong pemerintah, terutama dinas pendidikan untuk menjalankan program tatap muka ini. Program tatap muka ini secara full ya atau secara menyeluruh Pak? Secara full nggak apa-apa. Sehingga terlihat bahwa dari data memang setelah adanya sudah diberlakukan kembali pembelajaran tatap muka ini tidak memunculkan klaster baru ya Pak? Nah ya itu yang penting kita prokes juga. Tetap prokes. Kita cek yang udah vaksin siapa, yang wajib vaksin karena toh saat ini juga kan seperti perjalanan pun yang penting kan saatnya vaksin kan, vaksin kemudian jaga jarak juga di pesawat, kemudian di kereta api juga sudah dihilangkan kan. Artinya kita jaga prokes, mungkin tetap mereka pakai masker, kemudian cuci tangan, Baik. ya kemudian tetap tidak berkerumun lah, tetap jangan berkerumun karena berkerumun. Nah kemudian ventilasi ya itu tetap kita maksimalkan biar udara tetap terbuka. Baik, Begitu. intinya adalah Pak tetap menerapkan protokol kesehatan dengan Iya, ketat ya Pak? tetap protokol masa jangan ini. tinggalkan. Ya. Baik, menarik sekali Pak Cecep, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog bersama anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan kita tentu masih berdialog bersama anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Baik Pak Cecep, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai beberapa persoalan yang bisa dikatakan seperti stunting, kemudian pembelajaran tatap muka, dan terakhir saya ingin berbincang mengenai THR nih Pak, karena saat ini kan kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Iya. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang tunjangan hari raya atau THR ini kan merupakan hak ya Pak bagi para pekerja dan tidak bisa katakan tidak bisa dicicil nih Pak. Bagaimana untuk peraturan atau kebijakan pemerintah mengenai THR khususnya di Lampung Tengah saat ini Pak? Iya. Jadi kita di Komisi 4 ya, itu kan memang concern lah terhadap teman-teman para pekerja di industri ya. Kemudian teman-teman buruh itu sudah kita semua. Dan saya kira THR ini ya perusahaan kan sudah mengalokasikan dana. Harusnya saatnya ketika sekarang saatnya dikeluarkan ya tinggal mengeluarkan saja. Sudah tidak ada alasan lagi saya kira mereka dengan kondisi keuangan, kondisi apa tidak, karena saya paham betul juga perusahaan itu kan sudah punya mekanisme ya. Ketika ada THR itu tiap bulan mereka sudah siapkan dana tersebut. Iya, mereka sudah menyiapkan tiap bulan ketika udah saatnya keluar mereka akan mengeluarkan. Dan THR itu bagi kawan-kawan pekerja ya, mungkin semuanya ada di sini juga ya Mbak ya. Itu sangat mengharapkan tunjangan hari raya ini begitu. Kenapa? Karena hari raya itu kan berbeda dengan hari-hari yang lain. Jadi hari di mana antusias dari masyarakat ya itu begitu besar, animonya sangat besar. Jadi mereka butuh beli baju baru, ya kan? Benar sekali. Iya, beli makanan, kemudian hidangan-hidangan ketika ada tamu begitu. Kemudian transportasi kan mereka perlu hilir mudik itu silaturahmi, ya hilir mudik ke sana kemari. Tentunya itu kan ada kos-kos tambahan yang di hari-hari tidak ada. Kalau sampai perusahaan itu tidak mengeluarkan THR ini, dari mana kos-kos mereka itu? Sementara mereka itu upahnya kan saat ini mungkin sangat terbatas. Buat kehidupan sehari-hari saja itu sudah kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak. Ketika tunjangan hari raya ini kok perusahaan sampai ada nggak mengeluarkan, animo masyarakat terhadap hari raya ini jelas akan kecewa dong gitu. Iya kan? Yang tadinya ya, Pak? tadinya harapan besar akan senang kan, akan bahagia kan apa?
bertemu keluarga, baju baru, makanan, hidangan, karena ada tamu juga dia perlu silaturahmi. Nah, silaturahmi itu jalan kan perlu transportasi ya kan. Kadang-kadang mengasih uang saku kepada mungkin ponakannya dan lain sebagainya. Ini ketika apa namanya nggak disalurkan THR-nya pemerintah, kita lah di Komisi 4 akan apa namanya garda terdepan untuk untuk apa namanya mendobrak supaya perusahaan mana yang bermasalah harus keluar THR-nya begitu. Iya. Dan di bulan Ramadan kita berada di tengah pandemi ini kan sudah 3 kali Pak. Apakah sejauh ini sudah ditemui masalah mengenai THR khususnya di Lampung Tengah Pak? Kalau saya lihat sih dari tahun ke tahun THR nggak ada masalah ya di Lampung Tengah. Ya, dan ini saya harapkan di tahun ini pun nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah dan kan ini sudah bisa dilihat juga tuh prediksi masyarakat yang akan mudik tahun ini kan. Itu pemerintah memperkirakan yang akan mudik di atas 50 juta kan itu. Begitu besar. Jadi nanti kita bisa lihat tuh pergerakan apa namanya mudik lebaran, kemudian pulang kembali begitu ya. Arus baliknya itu begitu lihat nanti kan kita lihat tuh pergerakan di media massa kan kelihatan tuh. Di penyeberangan, di penerbangan gitu kan kelihatan arus mudik dan arus balik nanti begitu. Luar biasa sekali sehingga tidak ditemui masalah ya Pak di Lampung Tengah. Namun jikalau nih Pak berbicara dan masyarakat juga ingin agar tenang di tahun ini, apakah bisa dipastikan bahwa THR insya Allah lancar dan Komisi 4 akan siap sebagai garda terdepan jika terjadi masalah? Iya siap, saya kira mudah-mudahan aman dan lancar dan kalau sampai ada masalah kita Komisi 4 siap lah untuk mendobrak perusahaan-perusahaan yang bermasalah begitu. Baik, luar biasa sekali. Baik Pak Cecep, tidak terasa ya Pak kita memang sudah berada di penghujung acara. Mungkin sekiranya bisa disampaikan apa yang ingin diberikan atau disampaikan kepada masyarakat yang sudah setia menyaksikan dialog kita dari awal hingga akhir. Oke, jadi untuk masalah diskusi kita dari awal ya Mbak ya. Pertama kan kita diskusi masalah stunting. Ini stunting ini sangat penting bagi kita. Bukan hanya masalah tinggi badan atau panjang badan, bukan, kecukupan gizi, tetapi juga masalah kognitif atau masalah otak itu. Jadi kecerdasan otak dan juga fisik yang baik itu akan menjadi hal yang positif buat generasi-generasi kita. Kenapa? Ya saat ini kita yang memimpin, tapi berapa puluh tahun ke depan mereka lah yang akan menggantikan kita memimpin. Jadi kita perlu mempersiapkan generasi-generasi kita itu secara fisik dan juga secara kognitifnya, secara otaknya, biar kita menghasilkan generasi-generasi yang semakin cerdas, semakin baik. Kemudian nah itu dilanjutkan tatap muka. Tatap muka ini kan merupakan proses belajar, karena belajar ini hal yang sangat penting untuk mencetak generasi-generasi yang cerdas, kemudian berbudi luhur, kemudian ya bertakwa gitu. Sehingga kita akan menghasilkan generasi-generasi yang tidak hanya pintar cerdas, kemudian fisiknya baik dan juga iman dan bertakwa. Nah, kemudian yang terakhirnya masalah tadi ini karena momennya mungkin momen hari raya. Ini saya menghimbau betul kepada seluruh perusahaan yang terutama yang ada di Lampung Tengah ini untuk menunaikan kewajibannya. Apa itu? Salurkan THR-nya. Karena THR itu, tunjangan hari raya itu harapan besar bagi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, di para pekerja, buruh dan semuanya. Itu harapan besar bagi mereka. Kenapa? Karena di hari raya itu mereka berharap satu, mereka mau pulang, mau mudik, kemudian ingin beli baju baru, pakaian-pakaian baru, kemudian juga mereka ingin makanan-makanan yang enak begitu. Ingin silaturahmi, ini tentunya ada kos-kos yang harus dialokasikan ke sana. Kalau sampai hari THR ini tidak dicairkan, ini kos dari mana begitu? Nah, pasti akan jadi masalah yang tadinya mereka ingin senang, bahagia, menjadi kecewa begitu. Nah, ini harapan kita, semua kita dorong, semua kita fasilitasi untuk supaya menjembatani lah supaya semua perusahaan itu menunaikan kewajibannya. Baik, luar biasa. Dan harapannya juga agar masyarakat juga bisa kooperatif ya Pak, untuk sama-sama menangani hal ini. Baik Pak Cecep, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Semoga sehat selalu Pak dan sukses. Amin. Baik, tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Kita doakan semoga Komisi 4 DPRD Lampung Tengah tidak pernah lelah dan akan terus berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya Salsa Kinah mewakili kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.